Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan beribadah pada ibadah rumah tangga pada hari ini 23 September 2020. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 1, baitnya yang pertama dan yang kedua, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya penuh gempar, hewan tumbuhan bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tuhan muda, Tuhan putra, angkat suaramu yang bernyaman. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam tata kerjaan surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, bersyukur senantiasa selalu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami hingga sampai saat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin merespon segala kebaikan-Mu dengan beribadah lewat ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan berkati kami, karuniakan dengan Roh-Mu yang kudus. Bahkan Tuhan pakai dan Tuhan utus hamba-Mu, pelayan firman, diaken Bapak James semua yang akan menyampaikan kebenaran isi firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kebenaran dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan berkati kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami percaya dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-129 hingga ke-136. Kita membacanya seperti kita membaca Mazmur. Mazmur 119 ayatnya yang 129 hingga 136 yang menyampaikan, peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu.
Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia. Supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu. Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Demikian Mazmur pujian. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan merespon Mazmur pujian dengan menyanyi dari Gita Bakti 71. Baitnya yang pertama, Tuhan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan takdirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat, kita akan bacakan Alkitab dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Pembacaan malam ini diambil dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Jika telah membukanya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita akan berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Kembali malam hari ini kami datang hadirat-Mu yang kudus dan suci. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami meminta Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu agar apa yang kami baca dan kami dengarkan ini dapat kami mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Sebagaimana kita membaca kitab Mazmur, kita akan bacanya secara berbalasan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu kepadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku. Sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu.
Mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu. Mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini kita telah mengambil firman yang tadi telah kita baca dari Mazmur 40 ayat yang ke-10 sampai 18. Dalam Mazmur ini perjalanan cerminan dari orang percaya yang di dalam Mazmur 40 ini diawali dengan bersyukur dan berdoa. Dan di dalam doanya itu meminta pertolongan. Tetapi di dalam doanya ini juga bukan hanya rentetan permohonan kepada Tuhan, tapi mempunyai keyakinan dan tahu siapa Tuhan itu. Kita kadang berdoa dan berpikir itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Betul, itu betul. Tapi kita juga harus tahu sebagaimana kita hambanya, kita harus minta pertolongan agar kita dapat jalan kebenaran dan hidup yang telah diberikannya kepada kita. Dan kita juga harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Takut akan Tuhan itu dan tahu apa yang akan kita minta. Di sini pemazmur yang bersyukur dan menyadari akan keberadaan hidupnya, akan keadaannya yang terjepit. Oleh karena itu ia mendekatkan dirinya kepada Tuhan agar dapat terluput dari mara bahaya. Kita saat ini harus sadar di dalam perjanjian baru kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan kita harus sadar apa tugas dan tanggung jawab kita yang juga telah diperlihatkan oleh pemazmur. Pada ayat 10 yang telah tadi kita baca dan 11, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah.
yang besar. Di sini ungkapkan dari pemazmur, ia tahu siapa dirinya. Juga dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan semua jemaatnya. Ia memperlihatkan sebagai orang yang beriman dan melayani Tuhan. Memang tidak mulus-mulus jalan yang kita tempuh, karena kita masih di dalam dunia ini. Masih banyak kenyataan ataupun godaan dalam kehidupan kita ini. Tetapi apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus yakin meminta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan agar Ia dapat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur telah bersyukur kepada Tuhan dan nyata dalam kehidupannya. Pada ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Kehidupan kita ini adalah berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan. Dan kebenaran itu bagi kita di dalam perjanjian baru ada kasih dari Allah yang sejati, yang dinyatakan dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus, yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, saudara kasih, karena kasih Allah yang berlimpah-limpah kepada kita, kita dapat menikmati kehidupan kita. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai tanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar dapat mencerminkan kasih Allah kepada umatnya dimanapun mereka berada. Dan bisa kita minta pertolongan agar apa yang dapat mengganggu dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang bisa meluputkan itu. Semua itu hanya karena kasih Allah kepada kita. Pada ayat yang ke-13 kita dapat membacakan, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang yang beriman dan yang punya hubungan dengan Allah, dia dapat menyadari siapa dirinya dan juga dapat memberitakan kebenaran yang ia dapatkan, perlindungan dari Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus yang kita sembah. Di sini kita juga kadang mendapatkan godaan-godaan seperti yang dialami oleh pemazmur.
Kadang kita suka jatuh dalam kesalahan yang kita perbuat sendiri. Kadang kita juga tidak menyadari perkataan kita yang mungkin menyakitkan bagi sebagian orang. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu seperti pemazmur tadi, maka jalan satu-satunya hanyalah berdoa kepada Tuhan, minta ampunannya dan minta perlindungannya. Saya yakin jemaat sering berdoa, baik itu meminta pertolongan akan kesusahan, akan kenyataan hidup, ataupun dalam situasi yang sulit, juga di dalam kita bertetangga, kadang kita juga mendapat masalah, kadang kita juga sering jatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mintalah ampun, berdoalah kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti ada yang tertulis di Mazmur 62 ayat 3. Akan saya bacakan bagi saudara. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya bacakan lagi ayat yang ke-7. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sini pemazmur sudah mengerti bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, sering kita mendapatkan tantangan, masalah. Tapi pemazmur sudah memberikan bahkan dua kali pada ayat yang ke-3 dan ke-7. Tidak ada bedanya. Pemazmur sudah tahu bahwa pada masa depan akan ada banyak tantangan yang kita hadapi, baik itu tantangan dalam kehidupan kita berumah tangga, tantangan kita bersosialisasi dan tetangga, tantangan kita dalam bekerja, dan banyak lagi. Oleh karena itu, yakin dan percaya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apapun tantangan itu kita bawakan dalam doa agar kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, karena kita meyakini bahwa Bapa di surga akan berikan yang terbaik bagi kita. Kadang kita juga, maaf, bukannya ini ya, kadang kita juga berdoa meminta sesuatu, tetapi kita tidak langsung diberikan. Kita tidak langsung diberikan pada saat itu juga. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan pada saat yang terindah. Kita harus meyakini ini. Bahkan pemazmur pada ayat yang kita baca ini, Daud, ia meminta pertolongan dari Tuhan karena ia sudah terkepung. Ia berada dalam gua. Dia terkepung oleh musuh-musuhnya, prajurit Israel yang dipimpin oleh Raja Saul.
ia minta pertolongan pada Tuhan agar ia diselamatkan. Dan pada saat itu juga Tuhan langsung bekerja. Daud terluput dari mara bahaya, bahkan kalaupun ia mau, ia bisa saja membunuh Saul. Daud ini adalah panglima perang bangsa Israel. Tapi mengapa Daud tidak mau membunuh Saul pada saat itu? Karena ia tahu Saul itu telah diberkati oleh Tuhan sama seperti dirinya. Bapak dan Ibu yang terkasih, ia tahu Saul itu telah diurapi, makanya ia tidak mau membunuh Saul. Bahkan ia dapat keluar tanpa terlihat oleh semua orang, semua yang ingin membunuhnya. Pada ayat yang ke-15 dan 16 telah disebutkan biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa pemazmur Daud ini ia bisa keluar tanpa terlihat. Bayangkan prajurit-prajurit yang ingin bunuh dia, raja dari Israel Saul yang juga ingin bunuh dia, tidak dapat melihat dia. Bahkan ia keluar, ia tidak membunuh. Bahkan kalau kita mungkin kita akan membunuh Saul. Kesempatan itu ada, tapi ia tidak, karena dia tahu Saul itu juga diurapi oleh Tuhan. Dan bisa kita bayangkan betapa malunya mereka yang tidak tahu bahwa Daud ada di situ dan bisa keluar dengan melenggang. Hanya karena apa? Hanya karena pertolongan dari Tuhan. Itu hanya pertolongan dari Tuhan. Kita membaca juga tadi ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu benar. Tidak besar maksud saya. Orang yang dalam keadaan sesulit apapun akan bergembira karena Tuhan memperhatikan dan menolong kita. Ya, Tuhan itu maha besar. Ia pencipta langit dan bumi beserta semua isinya. Kita yakinkan itu. Bapa dalam surga pasti akan menolong kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita kadang suka, ya bagaimana bilangnya ya, kita suka kadang melanggar perintahnya, tapi ia tetap setia. Di sini juga pada ayat yang ke-18, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Bapak Ibu yang terkasih,
Di sini ada kelihatan memang sifat kita sebagai manusia. Kita maunya yang cepat, instan. Kita minta langsung ada. Tidak, Bapak Ibu. Itulah makanya waktu Tuhan adalah bukan waktu kita, tapi Ia akan berikan kita yang terbaik bagi kita dalam kehidupan dan hidup kita sehari-hari. Ada juga ayat yang dari saya bacakan dari 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memelihara diri kita. Tuhan telah dan akan terus melindungi, memberkati dalam hidup dan kehidupan kita sekeluarga, dan akan memberikan kesehatan pada kita. Kita tidak akan mengerti apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kita jalani dalam kehidupan esok hari. Tetapi saya mau memberitahu bahwa berbahagialah orang yang berdoa dan meminta tolong dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita memasuki saat teduh. Jemaat, mari kita menyanyikan Kitab Bakti 340 ayat 1, pada jalan kami yang berat. Jemaat, mari kita bersatu untuk doa syafaat. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan suci pada malam hari ini. Kami mau berterima kasih ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kiranya firman-Mu itu boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami mau meminta pertolongan-Mu, mau meminta perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami mau berdoa, mau meminta pertolongan-Mu bagi jemaat Menara Kasih dari sektor 1 hingga sektor 14 dalam pergumulan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Bapa di surga, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka yang sakit. Bagi yang lemah, Engkau memberikan mereka kekuatan. Bagi yang berduka, Engkau mau menghibur mereka. Berkati jemaat GPIB Menara Kasih dari sektor 1 sampai 14. Berkati dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dalam bertetangga, juga dalam keluarga mereka. Dan pakailah mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Bapa dalam surga, kami mau meminta pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara ini dalam menghadapi situasi COVID-19. Bapa, pandemi ini terlalu berat bagi kami. Kiranya Engkau mau beserta melindungi kami semua agar kami dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Hanya kepadamu kami meminta dan memohon karena kami yakin dan percaya kepadamu. Tiada yang mustahil bagimu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dari presiden, wakil presiden, menteri hingga RT. Bapa dalam surga, berikanlah mereka hikmat dan akal budi sampai kemampuan mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan maksud-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau mendoakan gereja kami, Gereja Menara Kasih, agar gereja ini dapat menjadi terang bagi warga di sekitarnya. Bapa dalam surga, pakailah anak-anak-Mu yang duduk dalam kabinet, agar mereka juga dapat menjadi alat-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami mau meminta pertolongan-Mu untuk pelayan liturgi Bapak Jimmy Nahumuri. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kiranya Engkau mau memberikan perlindungan, penyertaan-Mu, berkat dan rezeki-Mu, serta kesehatan yang prima kepada Bapak Jimmy Nahumuri dalam kehidupannya berumah tangga. Engkau juga kiranya memberkati istri dan anak-anaknya. Bapa dalam surga, kiranya Engkau mau melimpahkan berkat agar Pak Jimmy Nahumuri ini dapat menjadi saksi-Mu dimanapun ia berada. Pakailah ia sebagai alat-Mu dalam membina jemaat-jemaat kami. Kami juga mau mendoakan petugas dari sound system, multimedia, pro kantor yang saat ini bertugas. Bapa di surga, kiranya Engkau juga mau melindungi mereka, memberkati mereka dan keluarga mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami meminta ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Hanya kepadamu kami meminta dan memohon. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Putra-Mu yang tunggal, yang telah mengajar kami berdoa,
kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, baitnya yang pertama dan yang kedua, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Tuhan menjagamu, maka akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan, diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan, juga kami berdoa bagi hamba-Mu, pelayan firman, diaken, Bapak James Samuel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupannya, dalam tugas dan pelayanan, juga dalam keluarga. Kami serahkan Bapak Diaken James Samuel ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa atas perkenanan tangan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami diperkenankan untuk memberikan persembahan. Persembahan yang kami berikan sedikit dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tapi kami memberikannya dengan tulus hati. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GPIB Menara Kasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda semuanya.